Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Dilla Dirusma dengan NIM 220332016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Perencanaan Desa Terpadu dengan judul Perencanaan Desa. Adapun beberapa pembahasan yang kita bahas, yang pertama itu konsep perencanaan desa, kedua pentingnya perencanaan desa, ketiga tujuan perencanaan desa, keempat, prinsip-prinsip perencanaan desa, kelima, ciri-ciri perencanaan desa, keenam, ruang lingkup perencanaan desa, ketujuh, partisipasi perencanaan desa, kedelapan, perencanaan desa dalam kerangka pembangunan, dan yang terakhir yaitu peran pemangku kepentingan. Langsung saja, konsep perencanaan desa. Perencanaan desa merupakan suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengorganisir dan mengelola potensi sumber daya yang ada demi mencapai tujuan pembangunan yang telah diterapkan. Konsep ini mencangkup beberapa aspek yang terkait dengan pengembangan, termasuk infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perencanaan desa harus bersifat sistematik dan melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat menghasilkan rencana yang realistis dan terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen di mana perencanaan menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa semua langkah selanjutnya berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui Normi 2019. Selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan desa, di mana pengembangan sosial dan ekonomi pedesaan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki akses terhadap layanan desa seperti pendidikan dan kesehatan. Perencanaan desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Perencanaan yang baik dapat menciptakan fondasi yang kuat tanpa perencanaan yang jelas dan sistematis. Sumber daya yang ada sering digunakan secara tidak efisien dan kebutuhan masyarakat tidak dapat Tujuan utama perencanaan desa adalah untuk menciptakan rencana aksi yang jelas dan terarah bagi pengembangan desa ke depan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti infrastruktur, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang bisa memperkuat ketahanan masyarakat desa. Dengan perencanaan yang tepat, diharapkan desa dapat meraih kemandirian ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat seharusnya dapat menciptakan sebuah agenda pembangunan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penguatan kapasitas sosial dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Rencana yang dihasilkan dari proses partisipasi memberikan legitimasi dan dukungan yang lebih besar dari masyarakat desa, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi secara rencana tersebut. Yang pertama, menyusun strategi yang dapat menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengeksplorasi potensi keberagaman yang ada di desa. Yang kedua, untuk menyelesaikan antara visi dan misi pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan desa, yang pertama itu prinsip partisipatif, di mana prinsip partisipatif menekankan pada penglibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan sangatlah vital. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat lokal, rencana yang dibuat berisiko tidak relevan dengan realitas kebutuhan yang ada. Prinsip yang kedua yaitu prinsip integratif, di mana melibatkan keterpaduan antara berbagai sektor dalam perencanaan juga harus diterapkan.
agar semua aspek yang terkait dengan pembangunan desa dapat dikembangkan secara bersamaan. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip adaptabilitas, di mana penting untuk memastikan bahwa rencana dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kebutuhan yang muncul. Wilayah pedesaan seringkali menghadapi tantangan baru sehingga fleksibilitas dalam perencanaan sangat diperlukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini diharapkan bahwa proses perencanaan desa tidak hanya menghasilkan dokumen rencana, tetapi juga menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat dan peningkatan kualitas hidup mereka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perencanaan desa. Ciri-ciri perencanaan desa yang efektif mencakup beberapa aspek utama yang harus dikenali dan diterapkan. Pertama, rencana tersebut harus berbasis data yang valid dan akurat guna memastikan bahwa analisis kondisi desa dilakukan secara komprehensif. Selain itu, perencana desa yang baik akan mengedepankan keberagaman masyarakat dan potensi lokal dengan mengelompokkan program-program berdasarkan kebutuhan spesifik yang ada. Yang kedua, di mana rencana desa yang baik biasanya mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat bukan hanya dari perspektif penguasa. Dengan kata lain, proses perencanaan harus bersifat inklusif dan transparan, memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dan memberikan masukan. Ciri-ciri lainnya termasuk pengembangan yang berkelanjutan, di mana sebuah tindakan yang direncanakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perencanaan desa. Ruang lingkup perencanaan desa meliputi berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan desa. Hal ini mencakup infrastruktur sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berkontribusi pada kualitas hidup warga desa. Perencanaan desa harus mempertimbangkan berbagai sektor yang berinteraksi dan saling mempengaruhi seperti pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Ruang lingkup perencanaan tidak hanya terbatas pada penyusunan rencana fisik, tetapi juga melayani tujuan sosial ekonomi yang lebih besar. Artinya, perencanaan desa seharusnya mencakup upaya memperdayakan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan membangun jaringan sosial dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat. Selanjutnya, partisipasi dalam perencanaan desa. Menurut VIO dalam Michelson pada tahun 1999, berbagai penafsiran yang beragam tentang konsep partisipasi yaitu kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek atau program tanpa ikut dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan pelaksanaan monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial, keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Kata partisipasi diterjemahkan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dan pembagian peran. Partisipasi aktif dari warga desa dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas rencana yang disusun. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap pembangunan desa. Ini menciptakan rasa memiliki yang meningkatkan komitmen masyarakat terhadap hasil perencanaan. Selanjutnya yaitu perencanaan desa dalam kerangka pembangunan. Perencanaan desa tidak bisa dilepaskan dari konteks pembangunan nasional yang lebih luas. Desain perencanaan desa harus
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat daerah. Pengaruh utamakan pembangunan pedesaan dalam kebijakan nasional merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa desa tidak tertinggal dalam pembangunan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, rencana yang dihasilkan dari perencanaan desa harus saling mendukung dengan program-program pembangunan nasional. Perencanaan desa juga perlu melibatkan jangkauan lintas sektor dan lembaga yang bertujuan untuk menciptakan kohesi dalam perencanaan proyek pembangunan. Terobosan ini penting untuk memastikan bahwa semua sektor dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan desa yang telah diterapkan, baik itu dalam pengembangan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dengan melakukan hal ini, desa dapat berfungsi sebagai unit pembangunan yang mandiri dan berkontribusi secara aktif dan dalam konteks pembangunan nasional. Selanjutnya, peran pemangku kepentingan terbagi menjadi 4, yaitu pemerintah desa, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan desa. Partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan ini memberikan perspektif yang lebih holistik dalam perencanaan desa dan membantu mengidentifikasi berbagai potensi serta tantangan yang ada. Kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan visi masyarakat. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam perencanaan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Seiring dengan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan, pemangku pemerintah dapat membantu memastikan bahwa semua suara didengar dan terintegrasi dalam proses perencanaan. Hal ini semakin menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam menciptakan tata kelola yang baik dan menyelesaikan masalah yang lebih baik efektif dalam konteks desa. Cukup sekian hasil presentasi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.